Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Ananda. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi atau bab baru yang berjudul nilai mutlak. KD dari materi ini yaitu menerapkan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel. Ini KD-nya Ananda. Sebelum kita masuk pembahasan tentang nilai mutlak, cara mencari hasil nilai mutlak, menyederhanakan nilai mutlak, Anda harus paham dulu atau mengingat kembali yaitu persamaan linier satu variabel. Masih ingatkah Ananda persamaan linier satu variabel? Kalau satu variabel itu terdiri dari berapa? Ya, X saja atau Y saja. Kalau X tambah Y itu berapa variabel? 2, good. Berarti kita hanya ini satu variabel, bentuk persamaan linier satu variabel, contohnya AX sama dengan B. Mana variabelnya? Si X. Boleh si X saja atau bolehkah huruf yang lain? Boleh, tidak harus si X. Yang di sini adalah variabelnya adalah X. Contoh, kita menentukan nilai 4X sama dengan 8. Berapakah si nilai X? Maka 8 dibagi 4. X hasilnya 2. Oke ya, perhatikan panah ibu Nanda. Yang kedua yaitu 4X dikurang 8 sama dengan 16. Soal nomor 2 juga satu variabel. Manakah variabelnya? X. Adakah yang lain? Tidak, X. Sekarang kita menentukan nilai X. 4X sama dengan 16. Pindahkan ke kanan Ananda. Ini min. Pindah ruas jadi plus 8. 4X sama dengan 14. Maaf, 24. X saja, perhatikan panah ibu lagi. 24 dibagi 4, maka hasil si X-nya adalah 6. Oke, kira-kira paham ya Ananda? Kita sorot lagi. Oke, Ananda, kita lanjutkan kepada persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak kita bahas pertama. Persamaan nilai mutlak. Simbol dari nilai mutlak, perhatikan garis lurus 2 ini. Jika ada sebuah bilangan yaitu X, maka ini dinamakan nilai mutlak X. Ini tanda mutlak. Ya, nilai mutlak bilangan X itu dilambangkan seperti ini. Oke, kita lanjut pada konsep nilai mutlak itu sendiri. Oke. Sebelum kita masuk contoh, Ibu akan berikan sebuah ilustrasi terhadap konsep nilai mutlak. Setelah Anda lihat ilustrasi ini, Anda akan paham apa itu nilai mutlak. Oke, kita masuk ilustrasi. Perhatikan Anda, Bu, ada sebuah gambar. Lihat ya. Oke, dari gambar Ibu, perhatikan. Kita akan menemukan konsep. Dari gambar Ibu, kalau kita buat seperti ini, Ananda sudah mengetahui ini adalah koordinat kartesius.
Kalau yang ke atas positif, yang turun ke bawah negatif, ke kanan positif, dan ke kiri negatif. Sekarang kita tidak memikirkan hal tersebut. Perhatikan, ini ada kapal nelayan, ada burung, ada layangan, ada layang-layang, ada penyelam, dan ada kapal selam. Sekarang Ibu akan berikan beberapa buah pertanyaan. Yang pertama, berapakah jarak burung dari kapal nelayan? Jarak burung dari kapal nelayan. Oke, lihat ya. Lanjut pertanyaan kedua. Berapa jarak penyelam? Sekarang penyelam dari kapal nelayan. Mana penyelam Nanda ini? Dari kapal nelayan. Lihat ya. Sudah 2 pertanyaan. Lanjut, berapa jarak kapal selam dari nelayan? Kapal selam dari nelayan. Oke, kita lanjut. Berapa jarak kapal selam dari burung? Kapal selam, oke, dari burung. Oke, ada 4 jarak yang dari pertanyaan Ibu. Adakah jarak itu negatif? Walaupun nanti si kapal selam berada di bawah dasar laut, sedangkan si burung ada di atas udara, dan si kapal nelayan dengan si penyelam, kapal nelayan berada di atas permukaan laut, sedangkan penyelam di dalam. Apakah jaraknya ada yang negatif? Oke, bagus. Tidak. Jadi, jarak tidak pernah negatif. Oke, jarak tidak pernah negatif. Ini kata kuncian Anda. Jarak itu tidak pernah negatif. Dalam matematika, konsep sesuatu yang tidak pernah negatif, inilah yang disebut dengan nilai mutlak. Oke, apa tadi Anda nilai mutlak itu? Sesuatu yang tidak pernah negatif. Kira-kira sudah paham ya apa itu nilai mutlak? Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan dengan contoh. Perhatikan garis bilangan berikut Ananda. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ke kanan positif, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 negatif, positif ke kanan, negatif ke kiri. Sekarang perhatikan jika ada orang pertama, ya, dia melangkah 5 langkah ke kanan. Oke, sampai di angka 5. Oke, langkah ke kanan. Orang pertama menuju orang kedua. Orang pertama kemudian bisa jadi menuju orang ketiga. Yang harus diingat konsep dari nilai mutlak itu. Berapakah jarak orang pertama ke orang kedua? Berapa satuan? 5. Berapakah jarak orang pertama ke orang ketiga? 5 juga. Oke, yang ke kanan positif 5. Yang orang pertama dengan orang ketiga, apakah jaraknya negatif? Tidak, walaupun di garis bilangan kita tertulis negatif. Jadi konsepnya jarak tidak ada negatif. Berarti yang ke kanan nilai mutlak 5, hasilnya 5. Kemudian yang ke kiri negatif 5, tetap hasilnya positif 5. Jarak orang ketiga
orang kedua dengan orang ketiga 10 satuan. Oke, paham ya dari garis bilangan? Perhatikan ini. Harga mutlak X adalah jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Ya. Kemudian ilustrasi seperti ini. Jika jaraknya min 5 dari 0, perhatikan min 5 dari 0, nampak ya Nanda? Adalah 5. Oke. Jika jarak min 5 dari 0 adalah 5, maka harga mutlak min 5 tetap 5. Jika jarak 5 dari 0, oke, adalah berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Ini dia Nanda. Sehingga harga mutlak 5 itu juga 5. Paham ya kira-kira Nanda? Oke, kita lanjut. Oke Nanda, kita lanjutkan definisi nilai mutlak. Perhatikan nilai mutlak X mempunyai nilai 2. Yang pertama X positif X jika X itu besar sama 0, X positif. Yang kedua minus X jika X kecil dari 0, X-nya negatif. Contoh, perhatikan seperti ini Nanda, contoh berikut. Nilai mutlak dari nilai mutlak 6. 6, good. Nilai mutlak min 3. Ingat, min 3 dari seperti ini Nanda. Min 3. Berapa Nanda? 3. Karena tidak ada yang negatif. Min T. Min dari sini minnya Nanda. Kita buat min T, maka hasilnya T saja. Oke, kira-kira paham ya? Oke, ini ibu perhatikan, sengaja ibu buat penting. Kenapa? Untuk menentukan nilai mutlak dan tidak nilai mutlak, Anda harus paham dulu dengan garis bilangan. Cara menggambar garis bilangan. Yang pertama itu contohnya X kecil dari 2. Ingat, kecil dari 2. X ke kiri apa ke kanan? Ke kiri. Berarti X kecil dari 2 ke kiri. Ini dia. Yang diaksir ya. Arahnya ke kiri. Akan tetapi ini hanya kecil saja. Kalau kecil saja garis bilangannya kita kosongkan seperti ini. Oke. Yang kedua, contoh yang kedua, X besar sama 5. Kalau besar ke kanan apakah kiri? Ke kanan. Ke kanan ini dia. Oke, yang diaksir merah. Sedangkan ini X besar sama, maka lingkarannya penuh. Lanjut yang ketiga. X, perhatikan spidol ibu Nanda membacanya. X besar dari min 3. Begini bacanya Nanda ya. Kita bacanya dari tengah. X besar dari min 3. Besar dari min 3 ke sini ya Nanda. Kemudian dari tengah lagi X kecil sama 8. Kalau kecil dari 8 ke kiri. Ini dia panah. Ketemulah dia di sini. Maka inilah daerah HP-nya. Oke, inilah bentuk gambar garis bilangannya. X kecil dari min 3 dan si X itu kecil sama 8. Kira-kira paham ya Nanda? Oke. Oke Nanda, kita masuk contoh soal. Setelah melihat definisi nilai mutlak di atas, perhatikan contoh, tentukan batas nilai mutlak untuk X.
untuk X, di mana yang diketahui ada 2X tambah 5. Oke, yang harus konsep yang diingat ada dua hasil, yaitu X positif dan X negatif. Perhatikan Ibu, kita buat 2X ditambah 5. Oke, kita garis seperti definisi. Ini 2X ditambah 5, positif 2X tambah 5 jika 2X tambah 5 itu besar sama 0. Oke, pelan-pelan. Sekarang yang kita lanjutkan bahasnya ini Nanda. 2X ditambah, mencari 2X saja. Oke. Ini 0 min 5. 2X min 5. X saja bagi min 5 bagi 2. Yang kedua, sesuai rumus, minus min 2X ditambah 5. Paham ya? Satu positif, yang satu negatif. Jika 2X tambah 5 itu kecil dari 0. Sesuai definisi Ananda. 2X kecil 0, 5 pindah ruas, positif jadi negatif. 2X kecil min 5, X saja min 5 bagi 2. Oke, ini sesuai definisi. Definisi di atas dan jabaran di atas, yang positif mendapatkan X besar sama min 5 per 2, besar sama tandanya adalah bulat penuh. Ya, paham ya? Besar dari min 2 per 5. Kalau besar dia ke kanan Ananda. Perhatikan. Ini bentuk garis bilangannya. Sekarang untuk yang negatif, karena dia kecil, bulat, dan kita kosong ya, maka dia kecil, dia panahnya ke kiri. Maka inilah hasil dari contoh definisi di atas. Mudah-mudahan paham. Oke, kita lanjutkan. Bentuk sederhana dari nilai mutlak itu sendiri. Contoh 1, nilai mutlak dari X kurang 2 sama dengan nilai mutlak 6 tambah 2X. Yang ditanya adalah tentukan himpunan penyelesaiannya. Kita jawab Ananda. Untuk menentukan daerah penyelesaian, kita membutuhkan namanya garis bilangan. Untuk membuat sebuah garis bilangan, kita membutuhkan pembuat 0. Yang menggunakan nilai mutlak, kita jadikan itu pembuat 0. Jadi X kurang 2 sama dengan 0. X min 2 pindah ke kanan jadi plus, X sama dengan 2. Yang kanan juga nilai mutlak, kita jadikan dia pembuat 0. 6 tambah 2X sama dengan 0. 2X sama dengan 0 kurang 6. 2X sama dengan min 6. Dan X itu sendiri min 6 bagi 2, X sama dengan 3. Oke, perhatikan pembuat 0. Sekarang kita ada dua pembuat 0. 2 dengan min 3. Oke, kita pindahkan ke garis bilangan. 2 dengan min 3. Kira-kira paham ya? Oke,
Kita lanjut. Kita sudah mempunyai garis bilangan dan pembuat nolnya min 3 dengan 2. Min 2 dengan 3. Oke, sekarang kita bagi. Yang 2 ke kanan positif. Min 3 ke kiri negatif. Berarti positif, berarti X besar sama 2. Dari 2 yang ini. Yang min 3 ke kiri, X kecil sama min 3. Oke ya. Sedangkan yang merah, kita memulainya dari tengah. X besar sama min 3, X kecil dari 2. Oke. Oke, perhatikan. Sampai di sini paham ya? Oke. Sekarang yang untuk positif ini. Yang positif, sekarang nilai mutlak kita ada 2 tadi Nanda. 1, 2. Yang positif kita mungkin buat kedua-duanya. Perhatikan biru Bu. Positif X kurang 2 dan positif 6 tambah 2X. Definisi nilai mutlak ada positif, ada negatif. Sekarang yang negatif yang sebelah biru. Oke, kita masukkan nilai mutlak. Minus X kurang 2 minus 6 tambah 2X. Jadi kita pisahkan positifnya ini, negatifnya yang ini. Oke, kita lanjut untuk menentukan nilai X. Nanda, kita lanjut menentukan daerah HP. Yang pertama kita ambil ini. Untuk X besar sama 2. Kita ambil ini. Untuk X besar sama 2. Positif ya. X kurang 2 sama dengan 6 tambah 2X. X dengan X kita dekatkan. X di sini plus, pindah ruas jadi minus. 6 min 2 kita pindahkan ke kanan, ini minus pindah ke kanan jadi plus. 1 dikurang 2X min X sama dengan 8. X saja min 8. Sekarang Ibu tanya, apakah min 8 besar dari 2? Oh, tentu tidak. Kalau tidak, maka ini tidak memenuhi himpunan penyelesaian. Manakah yang memenuhi? Yang besar dari 2. Oke. Kita lanjut. Untuk X kecil sama 3. Manakah dia? Ini batas 3. Oke. Kecil berarti ke kiri. Nih. Oke. Kecil sama 3. Kalau kecil berarti dia minus. Kita ambil min X kurang 2 sama dengan min 6 tambah 2X. Bagaimana cara menentukan minus dengan positif? Dari sini Ananda. Oke, ini untuk yang besar tadi, yang positif. Yang negatif kita ambil yang ini. Paham ya? Oke. Kita kalikan minus ke dalam kurung. Minus kali X, min X, minus kali minus, positif 2. Minus kali 6, min 6, minus kali plus, min 2X.
X dengan X dekatkan lagi seperti tadi, tambah 2X, min 6 ini pindah jadi min 2. Oke, ini X sama dengan min 8. Pertanyaan lagi, apakah min 8 kecil dari min 3? Jawabannya ya. Kalau ya, memenuhi himpunan penyelesaiannya. Oke, Rai, kita lanjut. Semangat ya. Masuk yang ketiga. Perhatikan ini, daerah manakah pada gambar kita buat tadi? Ini Ananda yang di tengah. Oke. Kita masukkan ini X kecil. Perhatikan untuk membuat tanda nanti Ananda. Ini membacanya X besar dari min 3. X besar dari min 3. Oke. Dan X kecil dari 2. Oke ya. X kurang 2, 6 tambah 2X. Ini dikalikan ke Ananda. Min X, min kali min plus. Oke. 6 tambah 2X. X dengan X didekatkan. Sama dengan 6 min 2. Min 3X sama dengan 4. X sama dengan min 4/3. Min 4/3 ini kira-kira 1,33. Pertanyaan lagi, apakah min 1,33 berada antara min 3 dengan 2? Apakah di sini dia? Min 1,33. Antara ini min 3 dengan 2. Jawabannya ya. Kalau ya, dia memenuhi. Oke. Jadi daerah HP kita, jadi HP himpunan penyelesaian kita adalah yang pertama tadi, mana Nanda? Ini ya. Iya, min 8. Oke. Yang kedua min 4/3. Min 8 dengan min 4/3. Oke, sorot lagi. Oke, berasa paham? Oke, kita lanjutkan pada contoh kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2X kurang 2 sama dengan 2X kurang 1. Di sini satu nilai mutlak, yang ini tidak menggunakan nilai mutlak. Sekarang kita jawab. Untuk pembuat 0, kita menggunakan hanya yang menggunakan nilai mutlak. X kurang 2, ini pembuat 0. Oke. Sama dengan 0, X 0, min 2 pindah ruas jadi plus 2, X sama dengan 2. Oke. Berarti kita sudah dapat untuk batas garis bilangan yaitu 2. 2 untuk ke kanan positif, untuk ke kiri negatif. Untuk ke kanan, ingat yang kita ambil yang ini saja karena dia 1. Positif X kurang 2. Untuk yang kiri negatif kurang 2. Ini tengah. Paham ya? Memisahkan yang positif dengan yang negatif. Oke. Sekarang kita menentukan nilai X. Kita ambil yang untuk positif yang besar dari 2 terlebih dahulu. Untuk X besar sama 2. X ditambah X kurang 2, oke, sama dengan 2X kurang 1. Karena dia positif ya Nanda.
X kita dekatkan dengan si X. Min 2X, min 1, min 2 pindahkan ke kanan jadi plus 2. Ini 1 kurang min 2 itu min 1X, min 1 tambah 2, 1. X saja hasilnya min 1. Sekarang gue tanya, apakah min 1 besar dari 2? Jawabannya tentu tidak. Kalau tidak, maka jawaban ini tidak memenuhi himpunan penyelesaian. Oke. Ini untuk X besar dari 2, tidak memenuhi. Untuk X kecil sama 2. Yang ini 2, kecil berarti ke kiri Ananda. Yang kita gunakan ini minus. Oke. Minus X kurang 2 sama dengan 2X kurang 1. Minus kalikan ke dalam kurung, minus X, minus ketemu minus, plus 2. 2X kurang 1. Kita dekatkan bentuk yang sejenis. Min X, ini plus, pindah ruas jadi minus. Min 1, ini plus, pindah ruas jadi minus. Min 3X, oke, sama dengan min 3. X sama dengan min 3 dibagi min 3. X sama dengan 1. Oke. Apakah 1 kecil dari 2? Tentu saja jawabannya ya. Kalau ya berarti dia memenuhi daerah HP. Jadi himpunan penyelesaiannya hanya satu saja, yaitu 1. Kira-kira paham? Perhatikan lagi. Oke, setelah materi dijelaskan, diharapkan Ananda mampu mengerjakan latihan berikut. Kerjakan latihan ini pada buku latihan Ananda. Oke, kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa Ananda, untuk materi berikutnya kita akan ketemu dengan nilai mutlak bagian 2. Jangan lupa di-share, di-like, dan di-subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.